Bagaimana hukum zuhud? Jika ada yang bertanya apa hukum zuhud terhadap dunia itu, wajib atau sunnah, maka ketahuilah bahwa di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, zuhud dipraktekkan terhadap hal-hal yang halal maupun haram, yakni bersikap zuhud terhadap apa yang haram, hukumnya adalah fardu, sedangkan zuhud terhadap apa yang halal, itu adalah sunnah. Terhadap perkara dunia yang haram ini, orang-orang yang konsisten dalam ketaatan memandangnya seperti bangkai yang kotor. Dan itu tidak akan diambil kecuali dalam keadaan darurat, dalam jumlah secukupnya saja, sekedar untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Sedangkan para abdal, yakni kepribadian spiritual yang tinggi tingkatannya, akan sangat terhormat untuk menahan diri bahkan dari perkara-perkara yang halal sekalipun. Dalam pandangan mereka para abdal, perkara-perkara halal itu pun seperti bangkai yang hanya diambil sekedarnya saja dalam keadaan darurat. Sementara yang haram adalah seperti api yang tidak pernah terlintas dalam benak mereka. Inilah yang dimaksud dengan dinginnya hati terhadap dunia. Mereka mampu memutus keinginan terhadap dunia dan memandangnya sebagai barang kotor, sehingga dalam hatinya tidak ada pilihan lain. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, kenapa dunia yang menyenangkan dan mengagumkan serta dicari-cari oleh manusia itu disamakan dengan api atau bangkai yang menjijikkan, sedangkan strukturnya sama dengan struktur kita, tabiatnya juga seperti tabiat kita. Maka ketahuilah bahwa orang yang diberi taufik secara khusus akan mengetahui penyakit-penyakit dan kotornya dunia itu, hingga dalam pandangan mereka tak ubahnya seperti api dan bangkai. Sedangkan orang-orang yang kagum pada dunia hanyalah orang yang telah terpikat dengannya, dan mata hati mereka buta dari melihat aib-aib dunia serta berbagai penyakit yang mengitarinya. Mereka terpedaya dengan kulit luarnya saja beserta perhiasannya. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat seseorang yang membuat kue dengan bahan-bahan tertentu, seperti gula dan lain-lain. Namun kemudian sang pembuat kue ini meletakkan racun yang mematikan dalam adonan kuenya, dan hal itu dilihat oleh seseorang, sedang yang lain tidak melihatnya. Kemudian kue itu dihidangkan pada orang yang melihat dan yang tidak melihat proses pembuatannya, dengan bentuk yang indah termasuk hiasan-hiasan di atasnya. Orang yang melihat kalau kue itu telah diberi racun pasti akan bersikap zuhud terhadap kue tersebut. Tak mungkin terlintas dalam otaknya untuk memakan kue tersebut dalam keadaan apapun. Dalam pandangannya kue itu sama dengan api, bahkan lebih parah karena ia mengetahui bahaya yang mengancam jika ia sampai memakannya. Kemudian ia pun tidak akan tergoda dengan apa yang tampak di bagian luar kue tersebut, terutama hiasannya. Adapun orang lain yang tidak melihat racun yang diletakkan dalam kue tersebut tentu bakal tergoda dengan penampilan luar kue yang indah itu dan berambisi untuk memakannya. Ia tidak akan tahan untuk segera menghabiskannya dan ia pasti merasa heran dengan sikap temannya yang tidak mau melirik kue lezat itu. Barangkali ia akan menyebut temannya itu bodoh. Seperti itulah perumpamaan dunia yang haram ini bagi orang-orang yang waspada dan istiqomah. Sedang orang-orang bodoh akan tergiur menyenanginya. Misalnya seperti ini. Kue itu tidak diberi racun tapi cukup dengan kotoran. Kemudian ditaburi dan dihiasi dengan hiasan yang menawan hati. Maka orang yang melihat perbuatan itu pasti akan merasa jijik dan menjauhi kue tersebut, kecuali karena terpaksa dan sangat membutuhkannya.
Namun, bagi orang yang tidak melihat diletakkannya kotoran dalam kue tersebut, tentu akan terpedaya dengan penampilan luarnya dan ia akan berambisi untuk mendapatkan, merebut, bahkan mengagumi dan menyukainya dengan cara bagaimanapun. Inilah perumpamaan dunia yang halal di hadapan dua golongan, orang-orang yang senantiasa waspada serta istiqomah, dan orang-orang yang cinta dunia serta lalai. Keadaan kedua orang tersebut berbeda satu sama lain. Sekalipun sama bentuk dan tabiatnya, namun keduanya berbeda dari segi kehati-hatian dan ilmu. Yang satu selalu bersikap waspada dan memiliki ilmu, sedang yang satunya lagi tak punya ilmu dan suka berbuat sembrono. Sekiranya orang yang menyukai dunia itu tahu dan dapat melihat apa yang diketahui oleh kawannya yang zuhud tersebut, maka tentu ia pun akan bersikap zuhud. Dan sekiranya orang yang zuhud itu tidak berilmu, maka tentu ia akan menyukai dunia pula seperti kawannya. Dengan demikian, engkau semakin tahu bahwa perbedaan antara kedua orang itu bukan dikarenakan tabiat, tapi karena kualitas ilmu, kebijaksanaan, dan kewaspadaan batiniah. Dan ini sangat bermanfaat bagi yang memiliki wawasan yang objektif. Hanya Allah Ta'ala yang memberikan taufik dan hidayah dengan anugerahnya.